Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari persamaan lingkaran bagian pertama. Kita pelajari yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R, dan yang kedua persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Baik, pertama-tama kita lihat definisi atau pengertian lingkaran. Perhatikan, sini ada lingkaran dengan pusat lingkaran ke dalam B dan berjari-jari R. Ini lingkaran adalah merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik. Jadi titik-titik yang dimaksud itu adalah ini. Ya, kumpulan titik-titik ini sepanjang ini yang memiliki jarak sama, berjarak sama. Jadi jaraknya itu adalah R dari jari. Jadi jarak dari sini ke sini itu sama saja ketika ditarik dari sini ke sini. Jadi itu yang memiliki jarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu adalah pusat lingkarannya. Ya, jadi jarak yang sama disebut jari-jari dan titik tertentu itu disebut pusat lingkaran. Kita lihat persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Perhatikan lingkaran ini ya, berpusat di 0,0. Andaikan titik C ini ada koordinatnya x,0 dan titik B itu andaikan koordinatnya adalah x, y. Dengan AB itu adalah jari-jari R. Perhatikan segitiga ABC ya. Perhatikan segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku di C ya. Siku di sini dengan AB atau R ini itu merupakan hipotenusa atau sisi terpanjangnya. Nah, dari segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa AC kuadrat ya, AC kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Nah, AC itu jaraknya itu adalah X. Nah, jarak AC itu adalah X ya. Sedangkan jarak BC itu adalah Y. Sedangkan AB itu adalah R. Ya, sehingga AC-nya kita ganti dengan X, BC-nya kita ganti Y, dan AB itu R. Jadi diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, jadi persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 berjari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 berjari-jari R. Posisi sembarang titik P, A, B terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ada tiga kemungkinan, apakah dia berada pada lingkaran, atau berada di dalam lingkaran, atau di luar lingkaran. Kita lihat posisi yang pertama, titik P, A, B itu terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat jika dan hanya jika X-nya ini kita ganti dengan A ya, Y-nya kita ganti dengan B, hasilnya ini ternyata sama dengan R kuadrat ya, maka terletaknya pada lingkaran. Yang kedua, titik P, A, B terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat jika dan hanya jika ketika A, B ini distribusikan ke X dan Y itu menghasilkan hasilnya ini ternyata lebih kecil dari R kuadrat. Ketika hasil ini lebih kecil dari R kuadrat, maka titik A, B ini terletak di dalam. Yang ketiga, titik P, A, B terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat jika dan hanya jika
ketika A, B disubstitusi ke sini, ya A-nya untuk menggantikan X, B-nya menggantikan Y. Ketika hasilnya ini ternyata lebih besar dari R kuadrat, itu berarti titik A, B ini terletak di luar lingkaran. Ya, kita lihat contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 yang A berjari-jari 2, B melalui titik negatif 3,4, C mempunyai luas 36 pi satuan luas. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, jari-jarinya 2 berpusat di 0,0. Nanti ingat rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti R-nya 2. Nanti X kuadrat tambah Y kuadratnya sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita lihat yang bagian B. Melalui titik negatif 3,4, itu berarti X-nya negatif 3, Y-nya 4. Ya, kita lihat untuk persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tadi dinyatakan pusat lingkarannya 0,0. Ini persamaan lingkarannya. Kita cari dulu R-nya, jari-jarinya. Jarinya berapa? Nah, caranya bagaimana? Ini X dan Y-nya kita substitusi ke sini. Jadi X-nya negatif 3, Y-nya 4. Jadi negatif 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Negatif 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Jadi 25. Ya, R itu adalah. Nah, jari-jarinya sudah dapat, tinggal kita masukkan ke persamaan lingkaran. Di X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sama dengan 25. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Kita lihat yang bagian C. Luas lingkaran itu adalah 36 satuan luas. Ingat apa rumus luas lingkaran? Rumus luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat, dan itu adalah R kuadrat sama dengan 36 pi. Kedua ruas dibagi pi, ini dibagi pi sisa R kuadrat, ini dibagi pi sisa 36. Ya, R kuadrat itu sama dengan 36. Ya, nah, kita sudah dapat R kuadratnya. Ke sini X kuadrat tambah Y kuadratnya sama lingkarannya. Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, jadi 36. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Kita lanjut materi berikutnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Ya, titik A ke A, B dengan jari-jari R. Kita lihat lingkarannya ini. Misalkan ini A, B. Ya, misalkan ini A, B. C-nya ini, ya, misalkan adalah X, tentunya B. Ya, yang ini alihkan X, Y. Nah, sekarang ini perhatikan di sini segitiga siku-siku, ya, yang ABC, ya, merupakan segitiga siku-siku di C, ya, dan AB-nya ini adalah jari-jari lingkaran yang merupakan hipotenusa pada segitiga siku-siku. Jadi berlaku teorema Pythagoras. Hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya, ya, sehingga AC kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat.
Nah sekarang AC, jarak dari AC berarti X kurang A ya untuk AC. Jadi jarak AC itu akar dari X kurang A kuadrat tambah B kurang B kuadrat, begitu ya. Nah sehingga ya ini 0, berarti akar dari X kurang A kuadrat bisa X kurang A. Jadi AC itu kita ganti X kurang A. Nah selanjutnya BC, ini BC sama dengan akar dari X kurang X kuadrat ya tambah Y kurang Y kuadrat. Nah ini 0, berarti kita Y kurang Y kuadrat, akar dari kuadrat ini dan Y kurang Y. Sedangkan AB itu adalah jari-jari R ya, sehingga kita ganti AC nya itu adalah X kurang A, B kita ganti Y kurang B. Ini X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari R adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lanjut, posisi sembarang titik P, H, K terhadap lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah sebagai berikut. Jadi sama tadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah titik P, H, K ini terletak pada lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat jika dan hanya jika ketika kita ganti X-nya dengan H, Y-nya dengan K ya, hasilnya ternyata sama saja dari R kuadrat ya, hasil ini sama dengan R kuadrat, maka titik ini terletak pada lingkaran. Yang bagian B, titik ini PH, K terletak di dalam lingkaran ini X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat jika dan hanya jika ketika titik ini kita substitusi ke sini itu hasilnya ternyata lebih kecil dari R kuadrat, maka terletak di dalam. Yang C, titik ini berada di luar lingkaran ketika disubstitusi ke sini ya ternyata hasilnya itu lebih besar R kuadrat, maka terletak di luar lingkaran. Kita lihat contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran dengan ketentuan berikut: berpusat di 1,3 dan berpusat di 4, berpusat di negatif 5,6 dan melalui 3,9, mempunyai diameter garis yang melalui A negatif 2,5 dan B 4, negatif 1 pada 5. Kita lihat penyelesaian yang bagian A. A nya itu 1 ya, berpusat di 1,3 berarti A nya 1, B nya negatif 3, R nya 4. Jadi kita masukkan ke persamaan lingkarannya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti A nya 1, B nya negatif 3, R nya 4. Jadi X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang negatif 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Negatif kali negatif positif 4 kuadrat 2, 16 ya. X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 4. Kita lihat yang bagian B. Jarak antara titik P dan A itu merupakan jarak lingkaran ya, sehingga kita tentukan jarak P dengan A ya, R-nya tuh berarti 3 kurang negatif 5 kuadrat ditambah negatif 9 kurang 6 kuadrat. Jadi kurang negatif berarti tambah, berarti 3 tambah 5 itu adalah 8, pangkat 2 itu 4. Ini negatif 9
kurang 6 itu adalah negatif 15 pangkat 2 itu 225 ya, hasilnya 64 tambah 225. 64 tambah 225 itu 289, akar 289 itu adalah 17, jadi jari-jarinya 17. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat lingkaran negatif 5,6 dan jari-jari 17. Berarti A-nya ini ya, ini A, ini B, ini R ya, sehingga X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti A-nya, ganti B-nya, ganti R-nya. Jadi X kurang negatif 5 kuadrat, B-nya itu 6, berarti Y kurang 6 kuadrat sama dengan R-nya 17, berarti 17 kuadrat. Kurang negatif berarti ditambah 17 pangkat 2 ya 289 ya. X tambah 5 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 289. Jadi persamaan lingkarannya adalah X tambah 5 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 289. Kita lanjut contoh berikutnya bagian C. Pusat lingkaran adalah titik tengah antara titik A dan B ya, jadi tadi dikatakan lingkaran yang melalui diameter ya, diameter ini titik A dengan B. Jadi kita cari dulu pusat lingkarannya. Jadi pusat lingkaran itu berarti tinggal kita mencari titik tengah A dan B. Jadi BA sama B itu adalah lingkar tengahnya, jadi jumlahkan ini bagi 2, ini bagi 2 ya, ini negatif 2 tambah 4 bagi 2, 5 tambah negatif 1 bagi 2, negatif 2 tambah 4 bagi 2, 2 bagi 2 ya, ini 5 tambah negatif 1 itu 4, 4 bagi 2 jadi 1,5. Selanjutnya mencari jari-jari. Nah, jari-jari itu harus mencari diameternya dulu ya. Jari-jari itu adalah 1/2 dari diameter. Nah, diameter itu sama saja kita mencari jarak A dan B ya. Jadi diameter itu adalah jarak AB, berarti akar dari 4 kurang negatif 2 pangkat 2 tambah negatif 1 kurang 5 pangkat 2. 4 kurang negatif berarti tambah 4 tambah 2 ya 6, 6 pangkat 2 36. Ini negatif 1 kurang 5 itu negatif 6, negatif 6 pangkat 2 36, jadinya 36 tambah 36. Ini kan sama saja 36 per 2. Nah, berarti ini diakarkan. Akar dari 36 ya 6, berarti 6 pangkat 2. Itu diameter. Nah, jari-jari itu adalah 1/2 dari diameter, berarti setengah dari 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Nah, jari-jari sudah ada, pusat lingkaran sudah ada, masukkan ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya itu adalah X kurang 1 kuadrat, A-nya itu adalah ini A, ini B, ini R. Jadi X kurang 1 kuadrat, Y kurang 2 kuadrat, ini 3 akar 2 pangkat 2. Nah, 3 akar 2 pangkat 2 jadi 3 pangkat 2 itu 9, akar 2 pangkat 2 itu 2, 9 kali 2 18, berarti X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 18. Ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan X tambah 6 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 16. B, X kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat kurang 6 sama dengan 0. C, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. D, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4. X kurang 6Y tambah 4 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. A, X tambah 6 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 16. Lihat disini kan X kurang A, berarti A nya menjadi 6. Ini berjari-jari R, A, B, A, B, ini R ya. X kurang A tambah Y kurang B sama R kuadrat, ini berarti X kurang 6 yang belakang. Jadi A ini, B nya ini, R nya 4. Jadi pusat lingkaran itu dari 6,1 dan dari
Lihat yang bagian B. X kuadrat sama dengan Y kurang 1 kuadrat. Sama betul. Persamaan kuadratnya itu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi A nya 0, B nya 1, R nya 6. Ya. Jadi kita dapat pusat lingkarannya 0,1 dan lihat bagian C, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah ini persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 berjarak dari R ya. Jadi ini kita rubah dulu yang 25 nya dapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. 25 ini sama saja 5 pangkat 2. Jadi pusat lingkarannya 0,0. Kita lihat contoh di bagian D. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y tambah 4 sama dengan 0. Nah ini kita ubah ke bentuk X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini kita kumpulkan dulu yang buat X dengan Y nya dan yang konstanta sebelah kanan ya. Dapat X kuadrat kurang 4X tambah Y kuadrat kurang 6Y sama dengan 4. Nah ini kita buat kuadrat sempurna, bahkan kedua ruas ya, koefisien X ini bagi 2 pangkat 2 itu juga kedua ruas ditambahkan dengan koefisien Y bagi 2 pangkat 2 sehingga dapat X kuadrat kurang 4X ini bagi 2 itu dan 2 tidak 2 pangkat 2 4. Ini bagi 2 dapat negatif 3, negatif 3 pangkat 2 9. Nah ruas kiri itu ditambah 4 tambah 9 berarti sekarang juga harus tambah 4 tambah 9 ya. Nah ini sudah kuadrat sempurna, itu adalah X kurang 2 kuadrat dan ini juga kuadrat sempurna, Y kurang 3 kuadrat dapat X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan ini 0 plus 9. Nah 9 ini R kuadrat ini 3 kuadrat dapatlah pusat lingkarannya 2,3 di A nya R kuadratnya 9 berarti R nya 3. Ada contoh lain, tentukan kedudukan titik negatif 3,5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama. Lihat penyelesaiannya, pertama-tama kita lihat untuk titik ini kita substitusi ke sini X kuadrat tambah Y kuadrat jadi negatif 3 kuadrat tambah 5 kuadrat negatif 3 pangkat 2 9 5 pangkat 2 25 jadi 9 tambah 25 34 ternyata sama dengan R kuadratnya 34. Karena sama maka titik ini berada pada lingkaran dan titik ini terletak pada lingkaran. Lihat yang bagian B, kita substitusi titik ini ke sini. Ganti X nya itu 3, Y nya ganti 5. Dapat negatif 3 kurang 1 kuadrat tambah 5 tambah 2 kuadrat. Negatif 3 kurang 1 negatif 4. Negatif 4 pangkat 2 16. 5 tambah 2 itu adalah 7. 7 pangkat 2 49. 16 tambah 4 9 65. Ternyata 65 ini lebih besar dari 36 ya, 36 ini. Nah karena dia lebih besar dari 36 R kuadratnya maka titik ini berada di luar lingkaran ya, titik ini terletak di luar lingkaran. Jadi saya kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai persamaan lingkaran. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi! Made this here with all the ice on it.